Zat yang wajibul wujud itu, yang nafsiyah itu kan cuma tunggal nafsiyah. Dirinya, nafsiyah itu kan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dirinya Allah itu? Itulah 5 sifat salbiyah itu. Baka kekal selama-lamanya. Tidak ada yang bisa mengusik. Kekal selama-lamanya. Ya makhluk-makhluk itu ada yang hancur. Kullu syai'in halik illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti hancur kecuali wajah Tuhan. Hanya wajah Allah yang kekal selama-lamanya. Karenanya kalau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada alam kekekalan. Allah sebut umumkan kembali ke alam baka, kepada alam kekekalan. Di mana alam kekekalan itu? Ketika kembali kepada zat yang maha kekal. Tujuan manusia itu bukan kembali kepada surga, bukan kembali kepada neraka. Dia kalau tidak tahu jalannya kembali, syukur kalau dia masuk surga. Karena surga itu adalah bentuk balasan kebaikan. Neraka itu adalah bentuk balasan daripada dosa. Tapi kalau sudah kembali kepada Allah, kepada yang punya surga dan yang punya neraka, itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada tidak ada yang sebanding. Surga itu adalah kenikmatannya, balasannya. Tapi adakah kenikmatan ketika dia bermuajahah kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu bermuajahah kepada Allah Subhanahu wa taala cuma di akhirat sana? Tidak. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Faman kana fi hadhil a'ma", barang siapa yang buta di dunia. Di dunia nih. Makanya ad-dunya mazra'atul akhirat, dunia ini adalah ladang akhirat kata Nabi. Bahwa fil akhirati a'ma, maka dia di akhirat lebih buta lagi, tidak akan bisa melihat apa-apa. Jangankan memandang Allah, dia buta, dia tersiksa selamanya. Di akhirat lebih tersesat, fa'adallu sabila, dan lebih tersesat dan lebih tersesat lagi. Karenanya di dunia ini sekarang kita nak mengenal Allah, nak kembali kepada Allah. Kalau sudah dipisahkan daripada roh dan jasad sementara enggak kenal kepada jalan kembalinya, mau jadi apa dia? Kembali ke neraka? Mau jadi hantu? Bukan kembali kepada Tuhan, mau jadi hantu lah. Sudah roh-roh yang kesasar, tidak tahu jalan balik. Balik kemana? Tak tahu jalan balik. Nah, hadirin al hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya muhalafatul lil hawadis, dia berbeda dengan yang baru. Ya kita saksikan betul-betul bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah muhalafatul lil hawadis. Dia suci, bersih, subhanallah, kita sebutkan itu dia adalah bersih, suci, sepi daripada warna, sepi daripada rasa, sepi daripada bentuk, sepi daripada ukuran, sepi daripada Allah itu adalah suci. Allah itu adalah muhalafatul lil hawadis. Mala ainun ra'at, mala udunun sami'at, mala hatara ala qalbul basar. Dia tidak pernah dilihat dengan mata kepala, karena mata kepala ini adalah dengan pandangan yang terbatas. Lalu bagaimana menyaksikan Allah? Dengan penyaksian Allah. Bagaimana penyaksian Allah? Ketika penyaksian yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zatlah yang menyaksikan sifat, atau sifatlah yang menyatakan zat. Makanya kata Nabi, araftu rabbi bi rabbi, saya kenal dengan Tuhan karena pengenalan Tuhan. Jadi kenal Allah itu ya dengan Allah. Subhanallah. Kalau orang enggak ada yang kenal, karena hakikat Nur Muhammad Nabi itu yaitu adalah hakikat nur zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kata lain bahwasanya yang kenal kepada Allah itu adalah Nabi. Kita itu wajib bermakrifat kepada Nabi tadi. Maka Nabi lah yang mengenal kepada Allah. Maksudnya yaitu adalah sifat itulah yang menyatakan hal keadaan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang hal keadaan zatnya Allah itu adalah diterangkan oleh 5 sifat salbiyah. Idam baka muhalafatul lil hawadis tadi. Qiyamu bi nafsi, dia berdiri sendiri.
Tidak ada yang menciptakan. Dia berdiri dengan sendirinya. Tidak ada sekutu baginya. Tidak pernah terkontaminasi dengan apapun. Tidak pernah kerjasama dengan apapun. Melainkan yang lain hanya dengan kehendaknya. Karena yang paling penting itu adalah rahmat Allah. Ketika kita sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dikehendaki oleh Allah kepada kebaikan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah. Karenanya Allah katakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakannya hanya dengan rahmat Allah lah. Dengan karunia dan rahmat Allah lah kamu boleh bergembira. Fabidzalika falyafrahu. Wa khairum mimma yajma'un, yang demikian itu adalah lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Barang dunia, ilmu, syariat dan seterusnya. Penting itu. Cuma rahmat itulah. Mana rahmat itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat atas seluruh alam. Itu hakikat Muhammad, asal kejadian manusia. Ketika kita sudah kembali kepadanya, maka dengan itulah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alangkah indahnya. Itulah kenyataan dua kalimat syahadat. Menyaksi dan disaksikan. Hadirin wal hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qiyamuhu bi nafsi, dia berdiri sendiri. Wahdaniyat, dia adalah esa, dia tidak pernah bersekutu dengan apapun. Memasukkan ilmu kepada manusia, dia tidak pernah bersekutu. Memberikan rezeki kepada manusia, dia tidak pernah bersekutu. Ya. Mematikan orang tidak pernah bersekutu. Allah tidak pernah bersekutu dengan apapun. Dia ahad, tunggal. Dia esa perbuatannya, esa sifatnya, esa asma'nya, esa zatnya. Lalu kalau kita lihat dalam pelajaran syariat, bagaimana yang mencabut nyawa itu adalah malaikat Jibril, malaikat maut. Umpamanya, menyampaikan wahyu malaikat Jibril umpamanya. Manusia melaksanakan, itu bayangan Allah. Semua makhluk itu adalah bayangan Allah. Mereka itu tidak bergerak dengan kehendaknya sendiri, melainkan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita terpaku kepada makhluknya, maka kita akan terhijab dengan makhluk itu. Kalau kita terpaku dengan diri kita, kita terhijab dengan diri kita sendiri. Kalau kita melihat hakikat sebalik itu semuanya, yang meliputi itu semuanya, innaka ala kulli syai'in qadir, adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian yang memberikan rezeki itu kan tetap Allah. Bayangannya merintahkan kepada malaikat Azrail yang membagi-bagi rezeki. Yang mencabut nyawa yaitu adalah malaikat maut. Itu adalah bayangan Allah dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendaknya sendiri. Hakikatnya kan Allah. Bapak yang bekerja itu bukan bapak yang bekerja, ibu yang bekerja itu bukan ibu yang bekerja. Kan 7 sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu, yang buat kue itu kan ma'ani. Kalau nggak ada 7 ma'ani dan ma'nawiyah, sekarang ada yang ma'ani aja, sifat syariat itu, ya nggak bisa, orang mati mana bisa buat. Coba, ya ada bisa buat. Dilazimkan oleh 7 sifat ma'nawiyah. Tapi 7 sifat ma'nawiyah ini adalah tidak bisa berkehendak, tidak bisa kuasa kalau tidak ada zat yang wajib al-wujud, yang menghendaki. Tak bisa. Kan ini yang menyatakan Allah, ini kenyataannya Allah. Lalu yang berbuat siapa sesungguhnya? Ya Allah.